Saya paham, kalau saya paham karena sudah lama dengan teman-teman FPI dan banyak bergaul, termasuk berdiskusi banyak sekali dengan imam besar, paham pemikiran beliau. Beliau sangat toleran sebetulnya, dan itu mewarnai FPI. FPI adalah ormas Islam yang sangat toleran kepada agama lain gitu. Ya. Jadi ini menarik bagi kita dalam suasana yang katakanlah tidak perlu di gedung besar acaranya, tidak perlu diliput media massa besar, dihadiri mungkin tepuk tangan dulu buat FPI ini. Kenapa? Karena adanya kegiatan seperti ini jelas akan melepaskan stigma yang mungkin dilabel oleh media massa yang kemudian mempengaruhi publik bahwa FPI adalah organisasi massa yang radikal, yang militan, identik dan kekerasan dan seterusnya, intoleran. Tapi dalam kenyataannya saya paham, kalau saya paham karena sudah lama dengan teman-teman FPI dan banyak bergaul, termasuk berdiskusi banyak sekali dengan imam besar, paham pemikiran beliau. Beliau sangat toleran sebetulnya, dan itu mewarnai FPI. FPI adalah ormas Islam yang sangat toleran kepada agama lain gitu. Ya. Jadi ini menarik bagi kita dalam suasana yang katakanlah tidak perlu di gedung besar acaranya, tidak perlu diliput media massa besar, dihadiri mungkin kurang dari 500 orang di sini, tapi gemanya ini sangat besar sekali karena dilaksanakan oleh FPI. Ini gemanya bukan hanya di Jakarta, gemanya ini nasional nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati sahabat saya, karena kenalnya udah lama gitu, Dr. Habib Rizik Syihab, Imam Besar FPI. Sebetulnya Bapak masih ketua, Pak. Yang lain-lain itu penggantinya. Kita tahunya Bapak ketuanya gitu, Pak Habib. Tahunya Habib aja. Yang saya hormati rekan-rekan dari FPI, baik Ketua Umum Ustadz Sobri, Kang Maman, ya, wah ada Pak Munarman juga nih, teman saya lama sekolah, ya. Kemudian Pak Habib Muksin, Habib Ali, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian ini guru saya, Profesor Syafi'i. Ini beliau sudah lama bekerja sama dengan saya untuk menangani beberapa permasalahan-permasalahan yang menyangkut kekerasan keberagamaan terutama. Kemudian senior saya juga ada Brigjen Aidi Rawas, yang beliau ini adalah tetangga di sini, tapi rupanya juga menjadi jemaah di sini. Beliau adalah kepala rumah sakit Polri dulunya, Pak, dan kakak kelas saya di Palembang SMA. Yang saya hormati Pak Kadis Bintang mewakili Pak Pangdam, rekan-rekan dari TNI. Kemudian Pak Wali Kota juga hadir tadi, Pak, baru datang, Pak, ya. Selamat datang. Kemudian yang mewakili Kak Kamil Semen Agama, Pak, terima kasih waktunya. Dan terutama narasumber, moderator, sekaligus juga bapak-bapak dari lintas agama. Saya kira ini momentum yang sangat luar biasa bagi pandangan saya pribadi. Kenapa? Karena temanya adalah mengenai dialog lintas agama. Tema yang sangat penting. Sangat penting bukan hanya bagi Jakarta, tapi juga bagi Indonesia. Yang kedua, yang menariknya dilaksanakan oleh FPI, dan di tempatnya FPI ini. Alhamdulillah ini. Tepuk tangan dulu buat FPI ini. Kenapa? Karena adanya kegiatan seperti ini jelas akan melepaskan stigma yang mungkin
dilabel oleh media massa yang kemudian mempengaruhi publik bahwa FPI adalah organisasi massa yang radikal, yang militan, identik dan kekerasan dan seterusnya, intoleran. Tapi dalam kenyataannya saya paham karena sudah lama dengan teman-teman FPI dan banyak bergaul, termasuk berdiskusi banyak sekali dengan imam besar, paham pemikiran beliau. Beliau sangat toleran sebetulnya, dan itu mewarnai FPI. FPI adalah ormas Islam yang sangat toleran kepada agama lain. Gitu. Ya. Jadi ini menarik bagi kita dalam suasana yang katakanlah tidak perlu di gedung besar acaranya, tidak perlu diliput media massa besar, dihadiri mungkin kurang dari 500 orang di sini, tapi gemanya ini sangat besar sekali karena dilaksanakan oleh FPI. Ini gemanya bukan hanya di Jakarta, gemanya ini nasional nih. Ya. Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya ingat satu buku pernah saya baca. Bukunya sebetulnya itu adalah editor karangan editing, kumpulan dari sejumlah tulisan. Bagi saya menarik. Ini terkait dengan topik dialog lintas agama. Judulnya adalah Destructive Power of Religion. Itu diedit oleh namanya Harold Ellens. Dia mengatakan bahwa agama itu sebetulnya diturunkan untuk memberikan nilai-nilai yang konstruktif, membangun, mendamaikan, memberikan kedamaian bagi masyarakat, bagi umat di dunia ini. Entah agama apapun. Sebetulnya nilainya, tujuan utamanya adalah positif. Tapi kemudian di dalamnya juga berisi nilai-nilai yang destruktif, menghancurkan. Kita tentunya masih ingat bagaimana kasus Ambon dan Dipusu antara umat Islam dan umat Kristiani. Saya betul dengan Pak Habib Rizik, saya juga kita sama-sama menangani Pusu saat itu tahun 2005, 2006, 2007. Kemudian bagaimana korban berjatuhan atas nama agama, bukan hanya di Indonesia. Kita lihat bom Bali, atas nama agama korban berjatuhan. Kita ingat tahun 2000, saya sendiri menangani berapa gereja meledak dan pelakunya sudah ditangkap. Saya interview atas nama agama. Kemudian dan seterusnya. Bahkan yang paling baru saya kira peristiwa di Tolikara, yang saya sangat familiar dengan daerah itu karena saya Kapolda 2 tahun di sana, dan alhamdulillah tidak pernah ada masalah seperti itu. Itu pertama kali di Papua ada kekerasan yang berbau keagamaan atas nama agama. Di luar negeri juga begitu. Kita masih ingat mungkin kasus 9/11, 3.000 lebih meninggal atas nama agama. Kemudian bukan hanya dalam dunia Islam, ratusan tahun di Irlandia Utara, Kristen, Katolik, dan Protestan itu juga perang atas nama agama. Kemudian di India, kelompok Sikh Hindu juga atas nama agama. Dan rekan-rekan mungkin masih hafal, masih ingat di Jepang ada sekte namanya Aum Shinrikyo yang meledakkan bom, saya ulangi, meledakkan bom gas sarin di kereta bawah tanah, puluhan orang meninggal dunia atas nama agama Buddha, dan seterusnya. Jadi kekerasan atas agama bukan dominasi satu agama, terjadi di beberapa agama lain. Nah, ini menarik karena menunjukkan adanya kekuatan menghancurkan dari agama yang tadinya diturunkan untuk menjadi kekuatan yang membangun atau konstruktif menjadi destruktif. Nah, ini kenapa dia menjadi destruktif?
tatkala menganggap agama ini adalah agama yang terbaik. Itu satu. Kemudian di dalam ajaran-ajaran agama ada yang dianggap good and bad, ada hitam atas ada putih, maka yang disebut dengan agama memiliki selalu apa yang disebut, kalau mungkin profesor membaca bukunya Kumar Ramakrishna dari Singapura yang terbaru, namanya Manichaean Mindset. Manichaean Mindset itulah nabi orang Persia yang dia selalu melihat mengamati segala sesuatu dalam dua sisi, ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk, ada positif, ada negatif, ada panas, ada dingin, dan seterusnya. Nah, dia mengamati bahwa dalam turunnya agama itu juga mulai membelah, mulai memberlakukan prinsip Manichaean Mindset, cara berpikir positif, negatif, baik, buruk. Yang dianggap baik itu akan diangkat dan diagungkan, yang dianggap buruk menurut versi agama itu akan dihancurkan. Itulah kemudian terjadi kekuatan destruktif. Nah, oleh karena itu saya pikir dalam dialog ini maka kita berupaya untuk namanya di lintas agama, maka harus dipenuhi dengan nilai-nilai toleransi. Inti utamanya adalah itu, sehingga tidak menjadi kekuatan yang menghancurkan, baik menghancurkan di dalam satu agama atau disebut dengan intra-religion maupun antar agama. Antar agama ini tidak boleh ada kekuatan yang menghancurkan itu muncul. Yang harus dimunculkan adalah kekuatan konstruktifnya. Ini harus dicari narasi-narasi dalam setiap agama. Di dalam agama Islam saya kira seperti lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kemudian dalam agama Kristiani mungkin ada ajaran cinta kasih dan seterusnya. Ini narasi-narasi inilah yang harus dikembangkan dan dibesarkan. Sebaliknya narasi-narasi yang menganggap bahwa yang berbeda, yang dianggap buruk itu harus dihancurkan. Ini dalam konteks hubungan antar agama maupun intra agama ini harus diminimalisir. Saya pikir itu strategi besarnya. Kemudian dikaitkan dengan konteks negara kita sendiri. Saya kira bahwa Bapak dan Ibu-ibu paham. Tadi Pak Kadis Bintas sudah menyampaikan tentang bagaimana berdirinya bangsa ini. Bangsa ini didirikan atas disparitas dan diversifikasi, keanekaragaman. Saat pendirian negara ini pun terjadi dialog yang sangat keras. Mulai ada komponen dari kelompok pemuda yang menjadi cikal bakal TNI dan Polri ingin membangun suatu negara Indonesia setelah merdeka dari Belanda atau dari Jepang, dan ideologinya merangkul semua keberagaman karena menyadari bahwa negara ini sangat beragam suku, agama, dan ras. Di Jawa atau di Sumatera Selatan, di Palembang tempat kampung saya, Islam ada yang mayoritas. Tapi kita juga tidak bisa mengingkari fakta bahwa di beberapa daerah Islam bukan mayoritas. Di Bali Islam bukan mayoritas. Di Manado, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Islam bukan mayoritas. Apalagi di tempat saya tugas 2 tahun, gereja adalah mayoritas. Sehingga saya sangat memahami bagaimana perasaannya saudara-saudara Muslim di peristiwa Tolikara itu. Kalau tidak ditangani dengan sangat baik, ada reaksi yang tidak tepat dari warga Muslim lain atas nama konsep ummah, bahwa semua Muslim adalah bersaudara, diterapkan dengan kurang pas. Itu akan mengakibatkan ketakutan dari warga-warga Muslim lain yang ada di gunung-gunung itu. Di gunung-gunung itu banyak sekali warga-warga Muslim yang ada di situ.
yang mereka terpencar di mana-mana, di Lani Jaya, di Puncak Jaya, yang sebagai pedagang, sebagai petani, tukang ojek, lain-lain. Mereka adalah minoritas. Di tengah-tengah mayoritas warga Nasrani. Faktanya memang demikian. Jadi kalau kita bereaksi berlebihan di sini, yang kasihan mereka. Saya pernah 2 tahun di Poso, dan saya berdialog dengan warga Muslim yang ada di Poso. Setelah mungkin Pak Habib berapa kali datang ke sana, Pak Habib Rizik, saya menetap 1,5 tahun menangani konflik itu. Di dalam kota Poso memang dominan mayoritasnya Muslim, tapi di luar Poso mayoritas Nasrani. Di tengah-tengah kota Poso ada warga-warga Nasrani juga, ada warga-warga Hindu. Tapi di luar kota Poso mayoritas Nasrani juga banyak terpencar kelompok-kelompok kecil warga Muslim, termasuk pesantren Wali Songo di Kilo 9. Pada saat dialog dengan warga Muslim Poso, saya menyampaikan kepada tokoh-tokoh sana, antum-antum jangan egois semua itu. Kenapa? Kalau antum-antum menyerang warga Nasrani di dalam kota Poso, yang deg-degan itu adalah warga Muslim yang ada di daerah stronghold, di daerah basis kekuatan Nasrani yang ada di Tentena. Jadi seperti kasusnya pesantren Wali Songo diserang oleh warga Nasrani tahun 2000 bulan Maret itu terjadi penyerangan dulu di dalam kota, gereja, dan kemudian warga Muslim Nasrani mengungsi ke daerah Tentena dan sekitarnya. Kemudian pada saat mereka menyerang balik, yang diserang bukan kota, yang diserang adalah warga Nasrani Muslim yang nggak tahu apa-apa di sebelah sana. Mereka menjadi korban. Saya bilang, anda bapak-bapak jangan egois. Anda kuat di sini dalam kota, di sana nggak kuat warga Muslimnya. Sama seperti di Papua sekarang, kita bereaksi berlebihan, di sini kuat, di sana deg-degan semua. Apalagi mohon maaf, nanti mungkin menyentuh pada saat dialog. Kalau kita mempermasalahkan misalnya SKB 2 Menteri tentang pendirian tempat ibadah yang diantaranya harus ada izin 60 warga setempat, itu 90 jemaah tapi 60 warga setempat. Kalau itu dipermasalahkan, di Papua itu kan banyak masalah. Kenapa? Kita bisa kunci, teman-teman bisa kunci bahwa untuk mendirikan gereja ini harus 60, tinggal 60 ini di lobi supaya jangan memberikan izin, nggak jadi dia. Tapi yang di Papua itu di atas gunung-gunung, saya datang ke 42 kabupaten kota. Di atas gunung-gunung itu banyak sekali warga dari Jawa yang transmigran, kemudian yang pedagangnya dari Makassar, kemudian warga yang dari NTB, dari Sumatera yang tinggal di sana, banyak bekerja sebagai petani, kemudian bekerja sebagai pedagang. Otomatis karena mereka datang ke sana, mereka bangun musola, bangun masjid. Sebagian besar saya jamin tidak ada itu namanya proses yang menggunakan SKB 2 Menteri itu, nggak ada. Mereka, saya paham betul di sana, saya turun di situ, warga sana silakan, hanya bangun saja silakan tanpa ada persetujuan resmi, dokumen nggak ada. Nah sekarang kalau kita permasalahkan itu di sini, itu dipermasalahkan di sana, repot. Kasihan nanti saudara-saudara kita yang ada di gunung-gunung itu, karena akan dikunci gampang sekali, karena warganya mayoritas Nasrani di sana, dan peran gereja sangat kuat. Gereja udah datang di sana ratusan tahun, sementara di gunung-gunung di daerah Tolikara lain itu Islam baru mulai masuk tahun 60-an, kecuali di Raja Ampat dan di daerah Kaimana Fakfak itu memang lebih dulu Islam masuk. Nasrani tahun 1829, Islam sudah tahun 1600-an pada saat Kesultanan Ternate Tidore, tapi hanya di daerah Raja Ampat, Fakfak, Kaimana, Sorong, daerah gunung belum tersentuh. Nah ini terkait dengan masalah tadi pendirian bangsa ini, memang saat itu sudah dialog.
terjadi perdebatan, tapi akhirnya final bahwa ideologi Pancasila yang merangkum dan berdasarkan keturunan yang Maha Esa, dan kemudian memahami keanekaragaman. Karena untuk menjamin negara ini bersatu, tegaknya negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke yang penuh suku, agama, ras yang berbeda, tidak ada jalan lain untuk itu. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini saya kira dialog lintas agama ini juga mengambil poin penting itu. Jadi poin penting pertama yang menjadi referensi bagi kita untuk berdialog ini, saya kira adalah tadi membangun kekuatan konstruktif power dari agama-agama yang ada, dan menekan kekuatan destruktif yang menghancurkan. Itu poin referensi pertama. Poin referensi kedua adalah spirit pembangunan dan pendirian bangsa ini yang berdiri di atas disparitas. Karena kalau seandainya satu agama menekankan kepada agama yang lain, maka resikonya negara ini akan menjadi terpecah. Tadi kita sudah berdiri bersama di sini, bendera merah putih kita sudah naik ke atas panggung, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya sangat meyakini bahwa kita semua yang ada di tempat ini, kita semua cinta kepada NKRI, cinta kepada Indonesia. Saya kira demikian, mudah-mudahan dialog ini akan dapat konstruktif dan berlanjut terus, bukan hanya di sini. Kami pun siap untuk Polda untuk memfasilitasi, siap bekerja sama dengan teman-teman termasuk khususnya FPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Itur, tertua di semesta. Oh ya, ini kau sabi berisik, ada quotes-nya ya, baru jadi nih. Nah, judulnya berjuang itu penuh fitnah, kokohkanlah hati agar tidak mudah patah dan agar tetap istiqomah fi sabilillah, kata Habib Rizik Syihab. Dan bisa Anda dapatkan ini di Tokopedia ya. Tokopedia, diklik aja. Nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya. Linknya 50.000, kan harganya 200.000, yang 75.000 untuk membangun masjid syuhada atau masjid 6 syuhada, yang 75.000 untuk ongkos produksi dan fee marketing, dan 50.000 untuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia, average rata-rata. Terima kasih. Lihat tanah nih, aku jalan dari sini berapa menit.
Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas